Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, konvoi Pesta Medali Emas SEA Games 2023. Kembali kami ajak Anda untuk memantau persiapan jalannya kirap juara di kantor Kemenpora Jakarta Pusat. Kita akan segera bergabung dengan Valentinus Reza di sana. Reza, sudah bisa mendengar suara saya? Reno, suara Anda sangat jelas walaupun di sini sangat meriah acaranya di kirap juara 87 medali emas untuk kontingen Indonesia, luar biasa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan CDM tim Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023, Lexindo Hakim. Apa kabar Mas Lexi? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Jaya. Yes. Gimana rasanya jadi CDM tersukses di SEA Games? Waduh, nggak gitu. Ini kesuksesan milik kita semua. Ini berkat seluruh dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan pertama-tama juga apresiasi serta terima kasih buat seluruh atlet, kontingen, cabur yang telah mengharumkan nama bangsa dengan keringat perjuangan. Ya, sekali lagi banyak-banyak terima kasih untuk mereka dan dukungan dari seluruh masyarakat tentunya kunci utama dari keberhasilan ini, seperti itu, Mas. Nah, Anda melihat Kamboja sebagai penyelenggara SEA Games itu seperti apa? Karena kan di informasi yang beredar di Indonesia ini kan ada yang mati lampu stadionnya, lalu juga penyerahan medali menggunakan lampu dari mobil begitu. Gimana sih Anda melihat penyelenggaraan SEA Games ini? Ya, kebetulan kan kami ini CDM ini bersama teman-teman panitia yang melihat langsung ya segala kejadian-kejadian di Kamboja. Kami inilah saksi yang memang betul-betul secara nyata melihat, termasuk menerima masukan-masukan dan solusi yang ada. Jadi memang Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games untuk pertama kalinya kami akui ada beberapa keterbatasan dalam penyelenggaraan. Tapi sekali lagi hasil komunikasi yang aktif, hasil penyampaian dari kita apa yang kurang, apa yang harus ada, mereka cukup responsif. Dan sampai closing ceremony juga kita melihat teman-teman dari panitia di Kamboja juga cukup responsif dan cepat tanggap atas segala kekurangan dan keterbatasan yang mereka alami. Jadi kami tetap acungkan jempol dan apresiasi atas sukses dan keberhasilan Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games kemarin. Jadi secara overall segala kekurangan itu masih bisa diterima ya Mas Lexi? Ya, secara overall kekurangan-kekurangan minor tadi adalah bagian dari sebuah keterbatasan negara seperti Kamboja yang baru pertama kali. Dan itu tadi kami ini tim panitia dari KOI, dari CDM terus berupaya memastikan menjaga teman-teman atlet kontingen supaya mereka hanya fokus untuk bertanding. Hal-hal non teknis tadi, kekurangan keterbatasan adalah tanggung jawab kita yang bereskan. Atlet ini hanya fokus latihan, menang, menerima makanan yang cukup layak, nginap, transportasi lancar, mereka bertanding dengan optimis, pede, berani, punya nyali, dan mereka juara sudah terbukti kemarin. Ada tidak atlet yang curhat sama Mas Lexi? Curhat sebetulnya enggak ya, malah mereka lebih ke bersyukur atas apa yang ada. Mereka sudah di sana, mereka ketika sampai di sana juga pada posisi siap bertanding, tidak pernah ada pemikiran kalah sebelum bertanding. Mereka sudah siap tempur. Cerita-cerita diskusi sifatnya hanya bagaimana mengantisipasi hal yang kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi kita sifatnya diskusi untuk mengantisipasi hal yang memang bisa kita tidak hadapi seperti itu. 87 medali emas itu sejarah loh Mas Lexi ya. Ini pencapaian yang luar biasa Mas Lexi. Kuncinya di mana sih Mas Lexi kalau kita lihat dari segi pembinaan atlet dan juga eksekusinya? Ini seperti apa Mas Lexi? Ya, kuncinya sekali lagi ini adalah salah satu kebangkitan olahraga Indonesia. Memang secara tidak sengaja juga kita dilepas di tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Artinya pemain-pemain atlet-atlet kita juga pastinya dibekali pendidikan yang cukup mumpuni. Sisi akademik, selain sisi teknik juga perlu menjadi perhatian utama. Besok juga 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Ya, saya rasa ini bukti bangkitnya olahraga Indonesia secara eksponensial. 87 kali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lebih dari 270 kali bendera merah putih berkibar di negara orang. Ini adalah budaya baru kebangkitan olahraga Indonesia. Mari kita bersama jaga asa ini, jaga harapan-harapan ini ke depannya setelah sejarah tercipta mungkin kemarin.
mungkin ke depan kita bisa berharap sejarah ini bisa menjadi sebuah tradisi yang baik buat olahraga Indonesia. Nah, PR terbesarnya adalah bagaimana cara menjaganya. Apalagi ini sudah melampaui target dari Presiden. Sudah, apalagi timnas Indonesia U22 juga sudah berhasil meraih medali emas. Bagaimana menjaga ini? Menjaga di dalam track yang benar ini ke depan. Tidak boleh jumawa, tidak boleh berpuas diri. Tantangan-tantangan dan budaya di setiap negara manapun yang kita bertarung di dunia internasional tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Terus berlatih, terus lakukan komunikasi antar stakeholder, NOC, Kemenpora, pemerintah pusat, KONI, cabur, atlet, orang tua, bahkan mungkin kita bisa saling berdiskusi apa yang belum, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Sekali lagi kita tidak boleh jumawa. Perjalanan panjang olahraga Indonesia masih ada di depan, masa depan milik mereka. Kita juga lihat kemarin atlet yang kita kirim hampir sebagian besar junior. Walaupun ada supporting dari senior, tapi saya rasa ketika kemarin junior dan senior sudah berkolaborasi, tentunya harapan di depan teman-teman yang masih junior ini pasti bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi regenerasi ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan ya untuk atlet-atlet kita ke depan di ajang berikutnya. Ya, hasil pantauan kami setelah melihat pelatnas beberapa cabur, ketika kita melihat langsung bagaimana mereka bertanding dengan nyali, saya rasa Indonesia cukup baik dalam melakukan regenerasi. Dan sekali lagi komunikasi antar cabur, federasi, Kemenpora, NOC Indonesia maupun KONI, selama itu berlangsung dengan baik, koordinasi, komunikasi, saya rasa tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan kita raih. Satu lagi, evaluasi yang paling utama dari cabur SEA Games Kamboja? Musuh kita adalah diri sendiri kalau menurut saya. Jadi selama kita bisa kompak di dalam, kompak secara internal, komunikasi dan koordinasi di internal cukup baik, bisa tersinkronisasi dengan baik, saya rasa ke depannya evaluasi-evaluasi yang ada hanya sebuah catatan. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan sebagai tindakan yang nyata oleh kerja bersama ini, kerjasama, kerja bareng, insya Allah semua baik gitu Mas. Amin. Satu lagi Mas Lexi, ini saya kalau ngobrol sama Mas Lexi harus panjang sedikit ya pemirsa ya, karena Mas Lexi ini yang tahu betul bagaimana kondisi atlet kita di SEA Games Kamboja kemarin. Untuk kita bergeser sedikit karena ada mobil yang mau jalan di sini, Mas Lexi. Hoki, cabang olahraga hoki dan kriket ini luar biasa ya Mas Lexi. Siapa yang menyangka Mas Lexi? Tapi sekali lagi bagaimana kita bisa menjaga ini ke depan agar bisa terus berprestasi Mas Lexi? Ya sekali lagi selama ini kan kita juga lihat bagaimana Indonesia lebih banyak unggul ketika pertandingan-pertandingan sifatnya individual. Tapi kita lihat semua terbukti Indonesia ini sudah mulai bisa mengaplikasikan budaya gotong royong walaupun di dunia olahraga, tapi secara tidak langsung pertandingan dilakukan secara berlagu itu perlu pola komunikatif, perlu kerjasama yang lebih daripada kerja sendiri, dan tentunya ini adalah hal yang cukup baik. Gotong royong adalah budaya bangsa dan ini bisa mulai teraplikasikan di dunia olahraga kita. Kita cukup optimis seperti itu. Baik, Mas Lexi, saya ucapkan terima kasih ya, sukses selalu Mas Lexi untuk ajang-ajang berikutnya. Iya, Insya Allah, amin. Mas Lexi sukses, ikut arak-arakan kan? Oke, hati-hati Mas Lexi. Oke, baik.